Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita adalah biaya overhead pabrik. Nah, sebelum itu kita bahas dulu apa itu BOP. Jadi kalau overhead itu sendiri itu sering diartikan sebagai tidak langsung atau biaya tidak langsung gitu ya. Nah, sebenarnya istilah itu tidak tepat karena kalau misalnya kita menerjemahkan biaya overhead pabrik itu adalah biaya selain bahan baku dan juga upah langsung gitu ya. Nah, penggolongan biaya overhead pabrik itu sendiri itu ada banyak. Jadi kita bisa belajar atau kita golongkan BOP itu menurut sifatnya, menurut perilakunya, dan menurut hubungannya dengan departemen. Nah, kalau menurut sifatnya ya ini, yang pertama ada biaya bahan penolong, biaya bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi, atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya relatif kecil. Selanjutnya ada biaya reparasi dan pemeliharaan seperti biaya suku cadang, biaya bahan habis pakai, dan perolehan jasa dari pihak luar. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produknya. Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tidak langsung, seperti upah, tunjangan, ya, dan lain-lain. Ada juga, jadi BOP menurut sifatnya itu adalah biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktivitas tetap, seperti biaya depresiasi, lalu biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Contohnya misalnya biaya asuransi. Ya. Ada juga menurut sifatnya biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran tunai, seperti biaya reparasi, biaya listrik, biaya air, dan lain-lain. Ya, jadi ada banyak nih kalau kita golongkan BOP menurut sifatnya. Nah, sedangkan BOP menurut perilaku dalam hubungannya dengan perubahan volume produksi ada BOP tetap, BOP variabel, dan BOP semi variabel. Nah, yang pertama ini ada BOP tetap, sesuai namanya ya, biaya overhead yang tidak berubah atau tetap nih pada kisaran volume kegiatan tertentu. Kita bisa lihat di grafik ini ya. Jadi kalau biaya tetap itu ada di sini ya. Garisnya itu tetap tidak bergantung dengan volume produksi ya. Jadi biaya yang tetap dikeluarkan walaupun volume produksinya 0, setengah, ataupun sangat banyak gitu ya. Nah, sedangkan kalau BOP variabel itu adalah biaya overhead pabrik yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Nah, ini kebalikannya sama biaya tetap. Kalau BOP variabel itu tergantung dengan volume produksi. Jadi kalau dia itu tidak berproduksi berarti tidak ada biaya variabel. Tapi kalau dia memproduksi dalam jumlah yang sangat besar, maka dia akan mengeluarkan biaya yang banyak. Yang ketiga, BOP semi variabel. Jadi BOP ini yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Jadi ini ada unsur biaya tetapnya, juga ada BOP variabelnya. Nah, sedangkan BOP menurut hubungannya dengan departemen itu ada BOP langsung dan tidak langsung. Kalau BOP langsung itu adalah biaya overhead pabrik yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Jadi biayanya itu bisa kita telusuri pada departemen itu aja gitu ya. Sedangkan kalau tidak langsung, BOP yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Jadi kalau tadi BOP langsung itu hanya bisa dinikmati oleh satu departemen tersebut gitu ya. Tapi kalau BOP langsung ini bisa dinikmati bersama-sama. Memahami tarif BOP dan teknik pembebanan BOP kepada produk atas dasar tarif. Ya, jadi kalau kita mau membebankan BOP kepada produk itu ada caranya. Nah, kita bisa berdasarkan BOP yang sesungguhnya. Sedangkan yang kedua ada BOP berdasarkan taksiran atau kita langsung tentukan di awal nih dengan tarif.
Nah, kita kalau memakai BOP sesungguhnya itu kelebihannya sesuai dengan standar akuntansi. Jadi yang berapa yang dikeluarkan yaitu itu ya angkanya yang kita masukkan. Nah, tapi kekurangannya sulit menentukan pembebanan biaya kepada barang jadi. Jadi karena tadi BOP itu ada beberapa biaya yang sulit ditelusuri, sulit diidentifikasi, sulit dihitung, maka ada kelemahan, sulit menentukan pembebanan biaya pada barang jadi. Sedangkan kalau BOP berdasarkan taksiran atau kita tentukan di awal, yang pertama itu mempermudah pembebanan biaya kepada barang jadi. Jadi karena sudah ditentukan, kita bisa ngitung cepat. Kekurangannya sulit menentukan pembebanan biaya kepada barang jadi juga. Gitu ya. Nah, langkahnya bagaimana menentukan tarif? Yang pertama, kita bisa melakukan taksiran, ya, menaksir atau mengestimasi tingkat produksi. Nah, ini ada 4 cara. Yang pertama ada kapasitas teoritis, kapasitas maksimum yang dapat dicapai oleh produksi dengan mengabaikan hambatan. Jadi kita langsung pakainya kapasitas 100%. Kalau kapasitas praktis adalah kapasitas produksi yang dapat dicapai dengan memperhitungkan hambatan internal. Nah, kalau kita misalnya mau ngitung nih kapasitas praktisnya, itu dari mana? Dari kapasitas teoritis kita kurangi dengan hambatan internal. Kapasitas normal kalau kita mau cari hitungannya itu kita bisa hitung dari kapasitas praktis kita kurangi dengan hambatan eksternal. Sedangkan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan adalah menaksir kapasitas produksi pada satu periode jangka pendek. Ini langkah-langkahnya dalam menentukan tarif. Jadi dari kita ini tadi yang pertama menaksir atau mengestimasi tingkat produksi. Yang kedua, kita memilih dasar pembebanan BOP pada produk. Nah, kalau misalnya kita mau hitung tarifnya, tarif BOP-nya berdasarkan unit produksi ya per unit. Jadi kita bisa ngitungnya dari taksiran BOP-nya kita bagi dengan taksiran unit. Sedangkan kalau kita ngitungnya tarif BOP berdasarkan biaya bahan baku, kita bisa hitung dari taksiran BOP, kita bagi dengan taksiran biaya bahan baku, kita kali 100%. Jadi dapatnya bisa prosentase. Nah, begitu juga dengan kalau kita mau ngitung tarif BOP berdasarkan upah tenaga kerja langsung. Dari taksiran BOP kita bagi upah tenaga kerja langsung. Selanjutnya bisa jam mesin, berarti tarif BOP sama dengan taksiran BOP kita bagi dengan berapa jam mesinnya kira-kira gitu ya. Nah, contohnya nih. PT Bina Fajar Sejati memproduksi produknya berdasarkan pesanan. BOP dibebankan kepada produk berdasarkan jam tenaga kerja langsung adalah 5.000 jam ya. Anggaran BOP telah disusun pada kapasitas normal. Nah, kita diinformasikan ada BOP variabel, biaya overhead variabelnya adalah 6.500.000. Sedangkan BOP tetapnya yang terdiri dari sewa pabrik, penyusutan, ini totalnya adalah 800. Jadi kalau kita total biaya overhead variabel kita tambahkan dengan biaya overhead pabrik tetap, kita akan menentukan atau kita mengetahui jumlah total biaya overheadnya adalah 7.300.000. Gitu ya. Nah, kita diminta untuk menghitung tarif BOP berdasarkan jam mesin. Yang kedua, pembebanan tarif BOP berdasarkan unit produksi dengan taksiran 25.000 unit. Nah, kita diminta untuk yang berdasarkan unit produksi berapa ya. Nah, kita jawab. Nah, dalam menentukan tarif BOP berdasarkan jam mesin berarti kita menggunakan taksiran BOP kita bagi dengan taksiran jam mesin. Sedangkan kalau tarif atau tarif BOP ya berdasarkan unit produksi kisarannya tadi 25.000 kita ambil dari soal ya kan. Caranya adalah taksiran BOP berapa kita bagi dengan taksiran unit produksi.
Nah, angkanya kita bisa lihat di soal. Dari mana sih taksiran BOP? Dari jumlah dari BOP variabel ditambah BOP tetap, ya. 6.500.000 kita tambah 800, 7.300.000. Kita masukkan nih, 7.300.000 dibagi taksiran jam mesin. Nah, taksiran jam mesin tadi di sini nih 5.000 jam. Berarti kita bagi 5.000 jam sama dengan 1.460 per jam tenaga kerja langsung. Jadi kalau kita mau hitung nih tarif BOP atau BOP-nya berapa berdasarkan jam mesin, kita bisa pakai tarif BOP berdasarkan jam mesin yang ketahuinya adalah 1.460. Nah, sedangkan kalau kita mau hitung tadi berdasarkan unit produksi, berarti hitungannya adalah taksiran BOP tadi ya 7.300.000 kita bagi dengan jumlah unit produksinya 25.000 unit. Ketemunya 292 per unit. Setelah tarif BOP diketahui, maka produk yang diproduksi sesungguhnya dibebani dengan menggunakan tarif BOP tersebut. Berdasarkan tarif yang sudah ditentukan di atas, hitunglah BOP yang dibebankan kepada produk. Jika pengerjaan menghabiskan waktu sebanyak 168 jam, produk yang dihasilkan 400.000 unit, dan buatlah jurnal. Oke, yang pertama kita hitung dulu nih. Kita diinformasikan kalau pengerjaannya menghabiskan waktu 168 jam. Nah, berarti kita masukin tarif BOP berdasarkan jam mesin ya, sudah kita hitung 1.460 per jam, kita kalikan dengan jumlah waktu 168 jam, ketemunya adalah Rp245.280. Nah, jurnalnya adalah persediaan barang dalam proses pada BOP dibebankan. Nominalnya adalah nominal yang sudah kita hitung ya. Yang kedua, kita diminta untuk menghitung produk yang dihasilkan sebanyak 400.000 unit. Nah, berarti kita pakai tarif BOP berdasarkan unit. Nah, Rp292 kita kalikan dengan produk yang dihasilkan 400.000 unit. Ketemunya adalah 116.800. Jurnalnya adalah persediaan barang dalam proses pada BOP dibebankan sejumlah 116.800. Nah, selanjutnya memahami selisih BOP dibebankan dengan BOP sesungguhnya. Nah, karena BOP tadi ditentukan, dia bisa kita tentukan di awal ya, menggunakan taksiran, dan juga kita hitung sesungguhnya berapa sih yang benar-benar keluar gitu ya. Nah, setelah kita hitung ada selisih ya. Jadi yang kita anggarkan tentukan di awal dengan BOP sesungguhnya. Nah, bila BOP dibebankan lebih besar daripada BOP sesungguhnya, berarti terjadi penghematan. Ya. Tapi oke, kita lihat jurnalnya dulu. Jurnal untuk mencatat penutupan rekening BOP dibebankan dan rekening BOP sesungguhnya adalah BOP dibebankan didebit pada BOP sesungguhnya, dan kredit selanjutnya selisih BOP. Ya, ini ada di kredit. Nah, ini kalau terjadi penghematan, kalau BOP dibebankannya lebih besar. Sedangkan bila BOP dibebankan lebih kecil, ya ternyata yang dianggarkan tadi di awal lebih kecil daripada BOP sesungguhnya, berarti terjadi pemborosan. Nah, jurnalnya adalah BOP dibebankan dan selisih BOP ini debit pada BOP sesungguhnya yang dikredit. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ketemu nih setelah dihitung BOP dibebankannya lebih kecil, maka terjadi pemborosan. Jurnalnya kita pilih yang ini. Nah, ke contoh lagi. Berikut ini informasi yang diambil dari catatan akuntansi CV Balkis pada bulan Mei. Ya. Tarif BOP per jam mesinnya Rp440. Jam mesin sesungguhnya 1.050 jam. BOP yang dikeluarkan adalah sebagai berikut nih, BOP sesungguhnya. Yang dikeluarkan ada bahan baku tak langsung, bahan bakar, biaya reparasi, biaya cleaning service, sewa alat berat, pengecatan, upah tidak langsung.
Nah, dari informasi ini kita diminta yang pertama, berapa BOP sesungguhnya dan berapa BOP dibebankan. Selanjutnya kita diminta untuk buat jurnal dan jurnal penutupnya ya. Kalau ada selisih tadi ya. Oke, yang pertama kita hitung dulu BOP sesungguhnya. Dari mana? Dari sini informasi ya. Informasi BOP yang dikeluarkan nih. Kita jumlah semuanya totalnya adalah Rp447.000. Selanjutnya BOP sesungguhnya sudah ya. Selanjutnya kita hitung BOP dibebankan. Nah, dari mana BOP dibebankan? Ya, kita lihat tarif BOP di awal itu adalah 440. Sedangkan diinformasikan jam mesinnya adalah 1050. Berarti kita kalikan nih, 440 tarifnya dikali jamnya 1050. Ketemu 462.000. Ternyata BOP dibebankannya ini lebih besar daripada sesungguhnya. Maka akan terjadi penghematan gitu ya. Oke, yang kedua kita diminta untuk bikin jurnal. Nah, yang pertama kita bikin jurnal tentu saja yang sesungguhnya dulu nih. Jurnalnya adalah BOP sesungguhnya pada bahan baku langsung, bahan bakar, biaya reparasi, biaya cleaning service, sewa alat berat, pengecatan, dan upah tidak langsung. Sedangkan jurnal BOP dibebankan itu adalah jurnalnya persediaan barang dalam proses pada BOP dibebankan. Kita masukin nominal BOP dibebankan. Terakhir, ayat jurnal untuk menutup rekening BOP ya. Jurnalnya adalah BOP dibebankan pada BOP sesungguhnya, selisih ada selisih ya. Kalau kita mau ngitung selisihnya pakai manual dulu di sebelum jurnal boleh. Jadi BOP dibebankan berapa, BOP sesungguhnya berapa, selisihnya 15.000 nih kalau kita hitung, berarti selisihnya ada di kredit gitu ya. Oke.